Ini menurut saya konsentrasi yang tidak tergantikan oleh disiplin ilmu itu ya hanya di marketing. Nah, teman-teman saya yang dulu alumni konsentrasi keuangan itu pasti ketika di dunia kerja itu kompetitornya adalah orang-orang accounting. Nah, orang manajemen keuangan itu kompetitornya dengan orang akuntansi untuk manajer keuangan. Teman-teman HRD ya atau di human resource untuk SDM itu kompetitornya rata-rata orang psikologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo dulur UYR, selamat berjumpa kembali dengan kami di acara Gosip Ngobrol asik with UYR Sip. Halo lur, kenalin aku Anggiska Yoviananda Putri. Dan kali ini aku nggak sendirian, aku ditemani oleh rekan saya Rizal Sebastian yang akan mengisi acara Gosip kali ini. Baik Bagis, untuk acara Gosip kali ini kita akan kedatangan siapa? Wah, kita akan kedatangan bintang tamu yang luar biasa. Beliau ini adalah merupakan salah satu dosen di Universitas IPPI Rembang. Selain itu juga beliau adalah seorang konsultan. Oke. Nah, langsung aja ya kita sambut. Saja. Iya, Mari inilah kita dia sambut Bapak Saiko. Teman yang meriah untuk Pak Saiko. Halo Bapak, selamat pagi. Selamat pagi, sama-sama. Ya, Gimana di sini? Bapak G. Gimana? Baik, sebelum kita mulai acara ini, saya ucapkan terima kasih karena sudah datang untuk mengisi acara Gosip kali ini. Bagaimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah, amazing, luar biasa. Luar biasa. Nggak terjebak hujan ya Pak ya? Alhamdulillah. Ini hujannya berkah Oh soalnya. iya, enggak, baik. Bapak di sini kita akan tanya-tanya sedikit nih Boleh, Bapak boleh. mengenai Bapak Saiko ya. Siapa tahu nih dulur-dulur UYR juga dapat mengambil gitu ya pengalaman ataupun oke. ilmunya. Semoga menjadi inspirasi. Iya, gitu menjadi ya. inspirasi untuk kita Oke. semua. Oke Bapak, mungkin supaya dulur UYR semakin kenal nih Bapak. Siap. Monggo untuk Bapak menceritakan diri nih Pak. Apanya nih yang diceritakan? Nama dulu. Boleh. Baik, ini mungkin kalau secara pribadi saya RA ya Mbak ya ini. Oh iya. Bukan Raden Ajeng, tapi Rembang asli. Oh. Rembang asli pakai shop dari Rembang, tepatnya Kecamatan Sluke, Desa Langgar. Kebetulan, ya mungkin kalau yang belum kenal, mungkin beberapa teman atau dulur-dulur UYR, ya nama saya Saiko Rosidi. Nah, cuman kalau di rumah mungkin nggak ada yang kenal nama Saiko. Di rumah biasanya nama Kalau belakang. boleh tahu kenapa nggak ada yang kenal kalau di rumah? Iya. Di rumah itu lebih banyak ke nama belakang. Oh, belakangnya. Nah, sementara kalau di Rembang, di kampus itu nama depan. Nah, ini sehingga sering beberapa kali ada miss ketika ada tamu atau relasi dari Rembang ke rumah itu seringkali kemudian karena orang kampung pun banyak nggak tahu nama lengkap saya, tahu nama belakang saja. Sementara teman-teman di kampus atau di Rembang rata-rata tahu hanya nama depan. Nah, itu begitu. Jadi kalau kira-kira. cari alamat rumah nih, seringnya yang ditanya mesti siapa ya? Gitu ya, Pak? Sekarang kan era IT itu cukup aja ditanya dicari di Google Oh, Maps, iya. Saiko sih langsung aja. Sherlock. Nah, nggak usah Sherlock, langsung tulis nama itu sudah ada Iya, koordinatnya. baik. Baik. Tak parani. Gimana? Cukup itu nama aja. Mungkin pendidikan Pak. Oke. Untuk pendidikan mungkin kalau SD, SMP saya selesaikan di Sluke. SD Negeri 1 Langgar, SMP Negeri 1 Sluke. Untuk jenjang SMA, ya mungkin saya nggak pernah mengalami era-era SMA karena saya selesaikan dengan SMA itu di Islamic Boarding School of Wali Songo di Ponorogo selama 4 tahun di sana. Hingga kami diasramakan every time, every day we must pick up. We have speak up in English or Arabic gitu. Jadi di sana memang kita diharuskan dilarang apalagi bahasa daerah, sehingga di situ kita diajarkan kedisiplinan, berbagai budaya
semua provinsi ada begitu. Itu SMA saya di sana di Ponorogo, kemudian S1, S2 saya selesaikan di Kota Pelajar di Jogja, terakhir di Gadjah Mada University dengan konsentrasi Marketing and Management. Oke. Oke. Di bidang marketing ya Pak, pemasaran Betul, berarti. Oke, kita lanjut untuk pertanyaan yang selanjutnya. Apa inspirasi Bapak dalam memilih karir di bidang manajemen pemasaran? Oke ya, jadi kenapa di manajemen itu kan mungkin untuk saya informasikan kan ada konsentrasinya ada 4 secara fungsional ya. Jadi ada manajemen SDM, Human Resource Management, ada Financial Management, ada Operational Management, dan Marketing Management. Ini menurut saya konsentrasi yang tidak tergantikan oleh disiplin ilmu itu ya hanya di marketing. Teman-teman yang ngambil S1 saya itu dulu finance ya, nah, perlu diketahui. Oh, S1 saya itu finance management, S2 S2-nya baru marketing. Oke. Nah, teman-teman saya yang dulu alumni konsentrasi keuangan itu pasti ketika di dunia kerja itu kompetitornya adalah orang-orang accounting. Nah, orang manajemen keuangan itu kompetitornya dengan orang akuntansi untuk manajer keuangan. Teman-teman HRD ya atau di Human Resource untuk SDM itu kompetitornya rata-rata orang psikologi. Oh iya benar. Iya kan? Ya. Sementara teman-teman operasional manajemen konsentrasi operasi atau produksi itu biasanya kompetitornya dari lulusan teknik. Betul. Iya kan? Iya. Lebih ke menyeluruh kan ya Pak ya. Hanya yang tidak tergantikan oleh disiplin ilmu lain itu ya di bidang pemasaran. Sehingga ini menjadi saya utama kalau kita bicara tentang manajemen ya marketing. Maka ketika dulu saya S1-nya keuangan, saya ambil S2 ngambilnya di marketing manajemen. Jadi kalau ibarat kita cari peluang nih Pak, cari yang enggak ada sampingannya gitu ya Pak ya. Kalau bicara nggak kompetitor itu hari ini nggak ada bisnis apapun, ilmu apapun, karena ilmu itu nggak ada yang eksklusif. Oh. Absolut nggak ada. Ilmu apapun itu terjadi interconnecting begitu ya, terjadi saling keterkaitan. Jadi bahkan teman-teman kalau untuk ingin menggali keilmuannya ya kita harus belajar lintas disipliner begitu kan. Jadi saya di marketing itu ya dalam literasi banyak sekali jurnal-jurnal pemasaran itu bicara tentang psikologi, maka kemudian ada perilakuan konsumen itu ya bicara psikologi. Bicara tentang marketing hari ini mau nggak mau ya bicara tentang IT juga karena e-commerce dan seterusnya kan, artinya sekarang disiplin ilmu apapun itu pasti interconnecting dengan disiplin ilmu yang lain. Saling berkesinambungan ya Bapak. Oke nih Pak, saya mau tanya nih Pak. Gimana? Kan Bapak nih berkecimpung di bidang marketing ya Pak. Betul. Gini. Nah, ada tidak sih Pak hal yang paling berkesan saat menyampaikan Ngajar. ilmu? Ngoten. Biasanya kan nih Waktu kuliah apa waktu di ngasih kayak penyuluhan pelatihan di luar? boleh dua-duanya. Oh gitu. Ya kalau yang di kampus dulu ya. Iya. Kalau saya di kampus yang paling unik itu karena saya di kampus itu banyak ngajarnya di marketing, itu saya pernah di-challenge langsung dengan mahasiswa saya, Pak saya pengen bisnis, Pak saya langsung jadi mentor. Ini secara tidak langsung artinya apa yang saya ajarkan itu bukan secara teoritis, implementasinya kayak apa Bu. Dan alhamdulillah dia masuk kuliah saat itu dia langsung merintis bisnis dengan perputaran satu hari 750 itu. Setelah lulus sekitar 10 tahun kemudian omset dia udah per hari udah 15 juta. Hari ini kemarin beberapa waktu yang lalu ketemu dia sudah dapat order dari salah satu perusahaan dengan nominal di atas 3 miliar. Artinya yang unik adalah ternyata memang hal-hal, apalagi saya mungkin selain dosen juga saya bergerak di bidang konsultan, tapi ya itu nanti ya. Jadi yang unik adalah di situ. Jadi nggak cukup kita tuh ngajarkan teori. Harus diimbangi. Iya, sama implementasi ini tidak umdo begitu kan. Nah, tataran implementasinya seperti apa itu kalau di kampus. Nah, akhirnya saya mendampingi dan uniknya ada kasus yang lain
itu sudah nggak hanya minta dikonsultani, masih minta dimodali. Wah, itu kan minta dimodali. Saya pernah itu ya, kalau itu karena saya pernah dorong begini, bisnis apapun jangan bicara modal dulu menjadi penghambat. Anda punya gagasan dulu, punya ide, modal itu akan menyertai, dan itu betul. Ada Pak Saiful dulu ngajarkan seperti ini. Pak, ini ada bisnis prospek dari Jawa Tengah sebelah timur sana, punya konsep pas bicara terkait dengan produk reptil, minta dimodalin 1 juta. Oke. Ternyata nggak lama, nggak nyampe 1 bulan, uang 1 juta itu hampir 2 kali lipat dikembalikan. Wah, ini kalau ada modal 5 juta Pak, saya bisa lebih besar lagi. Tak modalin sampai saya ambilkan bank atas nama saya, sampai dia bisa beli mobil. Wah. Itu artinya apa yang saya motivasikan, saya sampaikan, ternyata dia implementasikan, dan sebagai konsekuensi dia kemudian, saya sebagai investor dan saya mau membiayai dia. Ya, itu karena memang konsepnya bagus, jelas, dan itu salah satu keunikannya. Jadi ada yang minta sebagai mentor, dan alhamdulillah ada yang berhasil, dan bahkan ada yang minta dimodeli. Bagi saya alumni itu saya bukan lagi antara mahasiswa dan dosen, bagi saya itu sanggup sebagai mitra begitu. Oh ya, menjalin kerjasama, menambah rekan. Iya, ini kan jadi hubungannya bukan transaksional lagi, tapi hubungan emosional kan. Betul. Begitu. Jadi Di kampus mungkin dosen mahasiswa, di luar sebagai mitra bisnis. Iya, jadi lebih berkelanjutan ya Pak. Betul Kalau sekali, hanya sustainable. kuliah, kalau kan hanya kuliah kan setelah wisuda sudah. Tapi kan kalau mitra masih berkelanjutan untuk bisnis selanjutnya. Betul. Oke, untuk saya mungkin ingin bertanya lagi Pak. Gimana? Bapak kan sekarang juga sebagai dosen, untuk di luar kampus juga kan sebagai mitra gitu. Mungkin ada kegiatan lain, konsultan, benar. Mungkin untuk kegiatan lain apakah masih ada Pak selain itu? Baik, saya sebagai dosen, bagi saya begini, profesi ini mungkin saya kutip ya, itu kalau pernah nonton Spiderman itu, semakin besar kompetensi, semakin besar kekuatan, skill, itu semakin besar tanggung jawab. Iya, betul. Nah, kan begitu. Iya. Saya di kegiatan di luar, ada yang kegiatan sosial, dan memang ada yang kegiatan yang memang itu adalah professional job gitu. Yang saya bilang, karena kita sebagai makhluk sosial, ya tentunya saya nggak ingin bahwa waktu, energi saya, usia saya hanya terkonversi menjadi rupiah. Itu rugi sekali, ya rugi kalau waktu, nyawa kita hanya dikonversi jadi sekian rupiah. Hingga saya memang lama sekali berkhidmah itu, kalau di ormas saya di Ansor cukup lama. Gerakan di Ansor itu saya pernah di pengurus cabang 2 periode, di daerahnya dulu Mas Ismail sebelum saya studi S2, dan setelah S2 juga saya lanjut di GP Ansor di eranya Gus Wagub sekarang, Gus Hanis. Kemudian hari ini kemarin baru saja mendapatkan amanah ya. Jadi itu bukan jabatan, amanah menjadi sekretaris pengurus cabang NU Kabupaten Rembang atau sekretaris PCNU Rembang. Itu menurut saya amanah yang saya tidak pernah mengharapkan, tapi ketika diberikan amanah akan saya coba jalan sebaik mungkin. Itu yang menurut saya kegiatan tanggung jawab sebagai makhluk sosial. Adapun kegiatan di luar kampus yang kegiatan profesional, hari ini saya sebagai direktur utama CV Rekodo. CV Rekodo itu adalah CV yang bergerak, atau kalau itu kepanjangan singkatan dari Research Consulting and Development. Jadi CV saya ada 3 dari nama itu bisa kita dapatkan pemahaman bahwa kita bergerak di bidang riset, consulting, dan development. Riset ini beberapa tahun di 2023, 2022 dan sebelumnya kami menjadi mitra dengan Pemkab untuk sebagai survei kepuasan masyarakat di OPD kecamatan, Puskesmas Kabupaten Rembang. Kemudian kita juga menyusun rencana bisnis Pemkab, dan beberapa kegiatan setiap tahun. Alhamdulillah CV kami dipercaya oleh Pemkab untuk mengerjakan paket-paket PL ya, paling enggak dari Pemkab. Dan hari ini saya juga wakil direktur dari CV
Mulia Abadi, yang alhamdulillah kita punya satu unit franchise minimarket Indomaret di Sluke. Wah, luar biasa ya Pak. Ya kebetulan dulu warisan orang tua lahannya, nah, sehingga dimodalin oleh adik terutama, saya ngurus semuanya dan alhamdulillah saat ini kalau untuk di Sluke termasuk yang paling bagus lah untuk Wah, kita beri tepuk tangan dulu dong. Luar biasa nih Bapak Saiko atas sibuk sekali gitu Bapak, luar biasa pengalamannya banyak sekali. Bener banget. Nah Bapak, selain kesibukan yang sudah banyak sekali ya Pak, dari mulai bergerak di bidang perusahaan dan research sampai ke minimarket. Ini Bapak juga kan juga menjabat sebagai Ketua PMB Pertini tahun 2025 dan iya 2026. nih. Lupa disebut ya Pak. Iya. Gimana? Iya. Nah ini kita mau tahu dong Pak, harapannya ke depannya untuk kampus tercinta kita Universitas YPWI Rembang. Jadi Pak Saiko. Ya tentunya bagi saya begini ya, mungkin untuk semua teman-teman ketika kita berkhidmah itu jangan pernah berpikir transaksional. Artinya sering saya ingatkan baik ke adik-adik mahasiswa, bekerja itu jangan pernah berorientasi gaji. Terlalu murah kalau usia kita, nyawa kita dikonversi dengan uang saja. Ya kita kerja itu ya memang mengamalkan ilmu, sedikit ilmu yang kita miliki. Masalah gaji itu bonus kan begitu. Nah, adapun harapan saya UJR ke depan tentunya karena kebetulan kampus UJR ini insya Allah saya pribadi salah satu dosen yang terlibat sejak awal, karena saya terlibat di UJR ini kan sejak tahun 2000, tepatnya bulan Agustus 2000. Itu adalah pertama kali buka dan kampus ini kan sudah pindah banyak, mulai dari dulu di awal-awal di Mesi, kemudian sempat di Snaker kalau dulu di Gedung Haji sana, kemudian pindah di alun-alun, SMK Kartini sebelum kita punya gedung, dan alhamdulillah 2013 kita sudah menempati gedung sendiri. Artinya apa? Saya menjadi saksi sejarah perjalanan dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi. Dulu kita itu hanya punya program itu S1-nya manajemen sama D3 manajemen industri, kemudian D3-nya ditutup digantikan dengan akuntansi, sampai sekarang menjadi universitas. Tentunya ini sebuah media kalau saya untuk apa ya, aktualisasi diri sekaligus bagaimana sedikit ilmu yang kita miliki ini bisa kita amalkan. Ya kan? Dan tentunya kita pengen karena kakak pertama lah ya. Iya, betul banget. Di kampus kalau dulu tuh sering kita bilang nih ya satunya manajemen sama D3 manajemen industri, kemudian D3-nya ditutup digantikan dengan akuntansi, sampai sekarang menjadi universitas. Tentunya ini sebuah media kalau saya untuk apa ya, aktualisasi diri sekaligus bagaimana sedikit ilmu yang kita miliki ini bisa kita amalkan. Ya kan? Dan tentunya kita pengen karena kakak pertama lah ya. Iya, betul banget. Di kampus kalau dulu tuh sering kita bilang nih ya satu-satunya itu dulu itu relevan. Sekarang hari ini kan di Rembang ini ada 7 perguruan tinggi gitu ya, dan salah satunya dan kita yang tertua tentunya kita harapkan UJR menjadi trend center, menjadi barometer, menjadi benchmark acuan, karena faktual memang di Rembang tertua dan terbesar itu ya UJR. Dan alhamdulillah ini setelah alih kelola ke depan mungkin nanti ada prodi-prodi yang prospektif begitu yang akan dibuka. Nah harapannya tentunya ini sejalan dengan animo, dan tentunya kita nggak boleh dong pakai sudut pandang hanya dari manajemen atau pengelola saja, tapi harus selalu berorientasi pada minat dan tentunya kebutuhan masyarakat. Ya, sehingga prodi-prodi baru ke depan tentunya harus mengikuti tren dan kebutuhan pasar kan begitu. Siap melahirkan sumber daya manusia yang berkualitas ya Pak. Iya, ini kan kita makin fresh. Iya, makin dengan tampilan terjangkau, baru ya Pak. Iya. Iya.
Baik. Ada satu lagi pertanyaan Pak terkait kita juga. Kita kan Gimana? sebagai generasi Z pasti pilih-pilih terkait pekerjaan dan gaji. Ya. Mungkin untuk Bapak punya pesan untuk yang lagi nonton mungkin dari generasi Iya, Z. untuk dulur UJR kita nih, Pak. Jadi gini, untuk Gen Z ya. Jadi untuk generasi Z sekarang ini saya kutipkan satu buku yang namanya, kalau ada yang cari buku silahkan cari buku yang namanya Human Champion. Di era saat ini itu sudah tidak zamannya lagi single karir. Hari gini orang kerjaan cuma satu itu udah nggak zaman. Itu kalau zaman dulu ya guru saja, insinyur saja, ini kan itu dokter saja, itu udah nggak zaman. Hari ini bisa 2, 3, 4 bahkan banyak perusahaan yang bisa kita lakukan dalam waktu tempat yang simultan, kan begitu. Karena dengan era IT kita bisa di reseller, kita memanfaatkan TIK ini banyak, termasuk saya hari ini ketika saya di kampus sekaligus saya bisa menghandle beberapa pekerjaan di lain, dan dengan jejaring mitra, relasi itu semua bisa kita jalankan dalam serentak. Jadi itu artinya apa? Kalau kita single karir itu biasanya orang itu akan cenderung hilang kemerdekaan karena dia sangat takut sekali kehilangan karirnya. Yang satu-satunya tersebut ya, Iya, Pak? dan biasanya kalau orang yang karirnya cuma satu, dia biasanya ini itu biasanya ada sangat apa ya, ketakutan dengan pihak atasan. Tapi ketika Anda punya banyak karir, itu kan kemudian itu namanya portofolio bisnis, kan kita diajarkan ya kan? Iya. Oh, mungkin Anda juga taruhlah mungkin juga dosen, juga wirausaha, juga konsultan. Ini kan artinya Banyak pengalaman ya, bukan Pak? perusahaan yang menentukan karir kita, tapi karir kita lah yang menentukan karir itu. Goalnya itu kita, goal setnya di kita. Jadi bisa jadi kalau kita 4-5 karir, sekarang kan banyak orang punya perusahaan 3-5-6, artinya apa? Itu artinya apa? Dengan era IT saat ini memungkinkan kita untuk 3-4 pekerjaan dalam satu waktu. Ya, walaupun kadang-kadang ada yang pekerjaan itu prestis, tapi mungkin secara finansial mungkin tidak terlalu banyak. Ada yang pekerjaan kadang-kadang tidak prestis, tapi salary-nya besar. Nah, ini kan sebenarnya inilah peluang untuk Gen Z saat ini. Yuk adik-adik semuanya, rekan-rekan, jangan pernah single karir hari ini. Human Champion itu berkarir sebanyak mungkin sehingga apa? Anda tidak akan pernah berhenti karirnya. Kan begitu. Ada lagi pertanyaan lain? Tapi untuk mencapai yang pekerjaan yang banyak nih, Pak, kira-kira ada nggak sih Pak tipsnya, mungkin dari manajemen waktunya atau dari pengelolaan yang lain? Kan kalau kita lebih banyak pekerjaannya biasanya tenaganya akan lebih terkuras gitu kan ya? Ya, itu trade off ya memang. Jadi tentunya perlu jam terbang. Perlu jam terbang. Tapi hari ini modal terbesar itu bukan fresh money, tapi adalah relasi. Nah, jadi ketika kita memiliki relasi, itu sebuah modal sosial kapital yang luar biasa, karena kita bisa saja berbisnis tanpa modal sama sekali. Ketika kita relasi kita banyak, kemudian kita kredibilitas kita terjaga, ya kita dipercaya. Saya beberapa kali sudah mendapatkan job dan seterusnya karena relasi, karena kepercayaan gitu. Nah, itu artinya apa? Karena kita ketika dikasih tugas, kita usahakan bahwa kita melebihi apa yang diharapkan. Oke. Mengerjakan dengan sebaik mungkin ya, Pak. Betul Segenap sekali. hati. Perlu kami sampaikan, UJR saat ini telah bermetamorfosis dari STM menjadi UJR, dan setelah alih kelola, harapan kami tidak hanya statusnya yang berubah dari STM menjadi UJR, tapi spirit, semangatnya, dan manajemennya juga sekarang semakin fresh, semakin berkualitas, dan makin terjangkau. Ini dibuktikan dengan UKT yang turun dari biaya sebelumnya. Sekarang kuliah di UJR dengan status yang lebih tinggi, tapi biaya ya 500-an. Saya pikir itu untuk UMK Rembang ya itu cukup terjangkau. Terjangkau Iya. sekali. Ayo Lur, buruan daftar di Universitas PPI Rembang. Kita juga tampilannya lebih fresh ya, Yuk, Pak. join with us. Oh, iya. Oke. Kita ganti warna menjadi warna yang lebih fresh, seperti
biru navy, biru muda, dan juga warna Orange. iya, bener banget. Selain itu juga di Universitas IPB Rembang banyak juga ya Pak beasiswa yang ditawarkan. Oh betul, jadi ada dari Pemkab, dari yayasan, kemudian juga dari APBD, ya itu kemudian dari bidik misi ya, dan beberapa alternatif perusahaan yang lain. Peluangnya cukup banyak untuk mendapatkan beasiswa dan tentunya sangat terjangkau. Iya, jadi tunggu apa lagi guys? Buruan gabung di Universitas YPPI Rembang. Kami tunggu nama kalian di pendaftaran ya. Oke. Sangat terjangkau ya guys. Oke, baik Bapak Seiko, terima kasih atas waktunya Bapak. Sama-sama. Tidak terasa sudah kita berbicara banyak sekali, luar biasa ilmunya. Kita mendapat pelajaran yang luar biasa ya Kak Luar biasa Rizal. banyak sekali. Iya. Tapi biasa di luar juga soalnya. Oke, baik. Oke, Lur. Jadi itu dia yang bisa kami sampaikan. Semoga ilmunya bermanfaat. Dan saya Giska Yofiananda Putri serta rekan saya. Rizal Sebastian. Kami ucapkan terima kasih untuk Bapak Saiko atas waktunya. Semoga bermanfaat. Iya, baik. Dan kami pamit izin undur diri. Gosip, ngobrol asik with UYR. Sip. Dan nantikan acara gosip selanjutnya. Iya. Oke. Terima kasih.